Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, Bapak sayangi, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pratama, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk berpuasa sampai petang. Anak-anakku yang Bapak cintai, pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga pada hari puasa ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, keikhlasan untuk menjalani ibadah puasa dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan sesuatu apapun, hanya mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita semua adalah golongan umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah dari dunia yang enggak ada. Anak-anakku yang Bapak sayangi, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pratama, dalam pertemuan kali ini kita membahas masalah tentang amalan-amalan yang tidak terputus. Anak-anakku perlu diketahui bahwasanya ada amal-amalan yang tidak terputus hingga sampai kita mati, sampai kita akhir zaman pun akan mengalir pahala itu untuk kita. Apakah amalan tersebut? Maka dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama in qata amalu ila min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih waladin sholihin yad'u. Yang artinya, apabila anak Adam, turunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal dan perbuatan kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang sholih yang selalu mendoakan orang. Anak-anakku yang Bapak sayang, jadi di dalam hadis tersebut jelas menerangkan bahwa ada amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang tidak terputus. Adalah salah satunya adalah yang pertama, shadaqah jariyah. Apakah shadaqah jariyah tersebut? Shadaqah jariyah bisa diartikan dengan sesuatu pemberian kita terhadap kepentingan orang banyak atau demi kepentingan orang banyak sehingga menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Salah satunya adalah yang gampang kita contohkan, yaitu pembangunan masjid, musola. Nah, selagi masjid dan musola itu kita bangun dan untuk ibadah oleh umat Islam, dari itulah selalu mengalir pahala-pahala kita. Lalu apakah ada amal jariah yang bukan sesuai dengan koridor Islam? Umum maksudnya adalah seperti kita membangun jalan. Jalan itu digunakan untuk orang banyak untuk mencari nafkah. Dan kalau seandainya jalan itu dilewatin terus-menerus dengan niat untuk menafkahi anak dan istri, insya Allah pahala itu akan mengalir kita walaupun kita sudah mati atau meninggal dunia. Pahala itu terus akan mengalir sampai jalan itu selalu digunakan, maka selalu dapat pahala yang mengalir. Anak-anakku yang Bapak sayangi, itulah salah satu shadaqah jariyah. Lalu selanjutnya, amalan yang tidak terputus, atau jika anak Adam atau keturunan Adam atau kita semua meninggal dunia, maka segala amalnya terputus. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, dan kewajiban lainnya. Tapi ada salah satu perkara yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang Bapak sayang, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang digunakan untuk kita atau manfaat untuk kita, keluarga, ataupun orang lain, atau bangsa dan negara. Atau yang lain bisa kata kita memberikan ilmu kepada orang. Kata Rasul, bali walau ani ayat, sampaikanlah suatu ilmu itu walaupun 1 ayat. Maka ilmu hanya sedikit itu, ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh orang, maka pahala pun akan mengalir untuk kita walaupun kita sudah meninggal
insya Allah pahala itu akan mengalir. Salah satu yang lain adalah ketika ada salah satu guru, contohnya guru agama, ya kita lainkan contohnya seperti guru-guru kejuruan, seperti ilmu pertanian, ya ketika di desa itu sulit mencari orang yang ahli pertanian, kemudian kita ahli dalam ilmu pertanian, kemudian kita tularkan ilmu-ilmu itu pada masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, bahkan panennya semakin banyak, maka pahala itu akan mengalir. Ketika kita meninggal dunia, ilmu kita yang kita tularkan kepada petani itu selalu digunakan untuk bercocok tanam. Setelah itu pula pahala akan mengalir buat kita. Inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat, artinya bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk orang banyak. Anak-anakku yang Bapak sayangi. Lalu yang ketiga, jikalau anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus segala amal perbuatannya, kecuali yang nomor 3 adalah waladin solihin yad'u, anak yang solih dan selalu mendoakan kedua orang tua. Anak-anakku yang Bapak sayangi, apa sih yang dinamakan anak yang solih atau solihah? Adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sering Bapak sampaikan di materi-materi di kelas 11, ya, masalah siapakah atau kriteria anak yang solih dan solihah itu. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Artinya kita selalu tunduk, patuh, taat kepada kedua orang tua. Selagi perintah itu tidak melanggar larangan agama, maka selagi itulah wajib bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah kita. Salah satunya itu. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita selalu agar selalu sehat, selalu mendapatkan rezeki yang banyak, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan. Itulah doa-doa anak yang solih. Kemudian membela orang tuanya jika orang tuanya dapat kemohonan kita bela demi harkat martabat keluarga. Kemudian kita angkat derajatnya dengan cara kita selalu memberikan contoh atau membuktikan bahwa kita adalah anak yang baik, berprestasi. Nah, itulah yang memberikan bangga kepada orang tua, dan orang tua semakin angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi, akhirnya dari kesimpulan yang saya sampaikan ini adalah manfaatnya salah satu adalah jika anak Adam meninggal dunia, maka ada salah satu amal yang terputus, salah satunya adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang solih dan solihah yang selalu mendoakan orang tua. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terakhir, pesan untuk kita semua, semoga kita semua yang pada bulan Ramadan ini yang melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.